Selamat malam, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tugas matematika Discrete, di mana kami mengangkat topik mesin tematik. Kelompok 2 yang beranggotakan Johan Renaldi, Miftahul Jana, Sanya Tabita Manurung, Rahman Putra, dan Randi Wayudi. Lanjut ke materi, yang pertama akan dibacakan oleh Johan. Definisi mesin matematika. Mesin matematika adalah model-model komputasi secara matematis dan dasar-dasar dari komputer modern yang berfungsi untuk menjalankan program. Mesin matematika merupakan model komputasi yang dapat berfungsi sebagai akseptor dan transducer sebagai akseptor, artinya bila kita memberi input, maka respon mesin tersebut menolak atau menerima. Contoh, 1. Pemakaian dari mesin ini yaitu pada mesin ATM, ponsel, ataupun PC ketika kita diminta memasukkan nomor PIN atau password. Sebagai transducer, artinya bila kita memberi input, maka mesin tersebut akan memberi outputan. 2. Mesin penjumlah. Inputannya 2 bilangan dan outputnya jumlah kedua bilangan tersebut. Vending mesin inputannya koin dan barang pilihan. Outputannya berupa barang pilihan dan mungkin uang kembaliannya. Ditinjau dari tingkat kesulitan mesin matematika dibagi menjadi 3 kategori, yaitu yang pertama finite automata, yang kedua pushdown automata, ketiga Turing machine. Finite automata adalah mesin abstrak berupa model matematika dengan masukan dan keluaran diskrit serta dapat mengenal bahasa paling sederhana atau bahasa regular. Finite automata ini memiliki state yang banyak berhingga dan memiliki fungsi transisi yang mendeskripsikan perpindahan dari sebuah state ke state yang lain. Finite automata ini tidak memiliki tempat penyimpanan sehingga kemampuan mengingatnya terbatas. Mekanisme kerja finite automat banyak diaplikasikan seperti pada sistem evaluator mesin jajah, pengatur lampu lalu lintas, sirkuit penyaklaran, protokol komunikasi, analisis leksikal, neuron net, pengecek parity, atau dapat digambarkan dalam 3 cara, yaitu diagram, notasi formal, tabel state. Menggambarkan VA dengan diagram, titik menggambarkan state, yaitu state menerima ditandai dengan lingkaran ganda, dan state menolak ditandai dengan lingkaran tunggal. Rusuk berarah menggambarkan transisi atau perpindahan. Bila pada state tertentu mendapat input tertentu, maka pindah ke state yang ditunjuk oleh arah dari rusuk berarah. Label menggambarkan inputan yang diberikan pada state tertentu. Rusuk berarah tanpa label menunjukkan di state di mana pertama-tama kita bekerja. Contoh, FA untuk parity checking. Dalam media penyimpanan data magnetik tape data sering digambarkan dalam barisan binary 0 dan 1 dalam sebuah frame. Sebuah frame terdiri dari 9 bit, di mana 8 bit menggambarkan data atau karakter dan 1 bit di depan sebagai check. Ini contohnya 0 check bit, dan di tengah ada data bit, sebuah frame dari tape dengan label bit. Data bit dari frame di atas adalah 01, 00, 1, 001 yang identik dengan 0 kali 2 pangkat 7 ditambah 1 kali 2 pangkat 6 ditambah 0 kali 2 pangkat 5 ditambah 0 kali 2 pangkat 4 ditambah 1 kali 2 pangkat 3 ditambah 0 kali 2 pangkat 2 ditambah 0 kali 2 pangkat 1, 1 dikali 2 pangkat 0. Sama dengan 64 ditambah 8 ditambah 1 sama dengan 73. Check bit bernilai 0 bila jumlah bit 1 dalam data bit jumlah ganjil. Check bit bernilai 1 bila jumlah bit 1 dalam data bits berjumlah genap. Finite state transducer. Bahwa output dari sebuah FA sangat terbatas, yaitu menerima atau menolak, artinya sebuah string yang kita input ke sebuah FA bisa diterima atau accepted atau ditolak atau rejected. Jadi walaupun FA sangat bermanfaat sebagai pengertian dasar dalam menganalisa bahasa, namun tidak dapat digunakan untuk menjelaskan suatu proses translasi dari satu bahasa ke bahasa yang lain.
Sebuah FA dapat dimodifikasi sehingga dapat berfungsi sebagai translator. FA yang demikian disebut finite transducer atau FA dengan output. Finite state transducer dapat digambarkan dengan satu di graf, kedua table state. Sekian presentasi dari kelompok kami, lebih dan kurangnya kami minta maaf. Terima kasih.